Ternyata dia tidak lagi membutuhkan alat jiwa tipe terbang setelah mendapatkan inti jiwa keduanya. Adapun batas kecepatannya, Huo Yuhao memberikan upaya itu juga. Dia jelas lebih cepat dari kecepatan supersonik. Begitu dia mencapai kecepatan tertentu, dia merasa bisa menembus ruang. Baru sekarang dia menyadari bahwa kemampuan Beast God untuk melampaui ruang tidak terlalu istimewa. Itu bisa dicapai begitu kecepatannya mencapai ekstrim tertentu, dan begitu dia bisa memahami misteri ruang. Dia tidak bisa melakukannya sekarang, tetapi dia akan menemukan cara untuk melakukannya di masa depan. Pembentukan inti jiwa keduanya membuka pintu baru baginya. Keberadaan pintu ini juga memberinya kesempatan untuk bekerja menuju puncak dunia ini. Dia segera menempuh jarak 50 km tepat saat dia diam-diam memahami segalanya. Huo Yuhao membiarkan semua jenis alat jiwa memindai tubuhnya, tetapi dia tidak takut ditemukan. Ini karena dia seperti bagian dari udara saat ini. Bahkan Dewa Binatang tidak bisa melakukan ini, karena ia tidak memiliki imitasi. Setelah membentuk inti jiwa keduanya, imitasi Huo Yuhao juga telah mencapai puncaknya. Itu tidak lagi sekadar meniru. Itu lebih seperti sebuah transformasi. Dia bisa berubah menjadi apapun yang dia inginkan, termasuk udara. Kehancuran yang disebabkan pada hari itu masih bisa dilihat. Menonton dari langit, jelas bahwa seluruh wilayah itu benar-benar kosong. Bahkan dari langit, Huo Yuhao masih bisa merasakan aura kegelapan dan ultimate ice yang datang dari bagian itu. Bidang tanah ini akan membutuhkan waktu lama untuk menetralisir kekuatan-kekuatan ini. Sebelum dinetralkan, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di sini. Bahkan organisme hidup di atasnya pun terpengaruh. Deteksi spiritual Huo Yuhao dilepaskan seperti jaring besar. Seluruh Kamsun Moon Empire tertutup. Segera, Huo Yuhao menemukan siapa yang dia inginkan. Dia tertidur dan mendarat di pangkalan. Chu Zi terganggu di kursinya saat ini. Ada pandangan yang tidak pasti di matanya. Seseorang tidak dapat menyalahkannya karena merasa seperti ini. Dia masih sangat bingung. Pada hari itu, dia menyaksikan Ditian menusuk Huo Yuhao dengan pedang. Itu juga merupakan alasan utama mengapa dia bertekad untuk menyerang Dewa Beast. Semua yang terjadi sesudahnya berada di bawah kendalinya. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah bagaimana Huo Yuhao. Dia benar-benar berselisih melawan Dewa Binatang. Meskipun dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, apakah serangan Beast God telah membuatnya terluka parah? Bisakah saya masuk? Suara jelas terdengar dari luar, yang menyebabkan Zhu Zi mengangkat kepalanya. Siapa ini? Setelah dia bertanya, dia secara tidak sadar menutup mulutnya. Ini karena dia menyadari bahwa suara itu tidak datang dari luar tenda, tetapi berdering di dalam kepalanya. Wosh wosh. Beberapa sosok dengan cepat berlari ke tenda. Marshal, apa yang terjadi? Orang-orang yang masuk semuanya mengenakan alat jiwa berbentuk manusia yang berwarna merah menyala. Mereka adalah anggota Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Di antara 5 legiun insinyur jiwa di tangan yang melindungi bangsa, hanya 30 pengawal Zhu Zi, tim dan wakil pemimpin tim dari Legiun Insinyur Jiwa masing-masing, dan seluruh Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial dilengkapi dengan jiwa berbentuk manusia alat. Para penjaga yang berdiri berjaga di luar tenda Zhu Zi semuanya adalah elit di antara para elit di Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Zhu Zi melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada. Saya mungkin salah dengar sebelumnya. Kalian semua bisa pergi sekarang. Petik 2. Iya. Sementara para penjaga sedikit bingung, mereka masih mundur setelah melakukan pemeriksaan sederhana tenda. Zhu Zi kembali ke tempat duduknya dan duduk. Dia dengan lembut menekankan tangan kanannya ke pegangan kursinya. Di sekitar tenda, penghalang spiritual diam-diam meledak. Dalam periode singkat sebelumnya, dia sudah tahu suara siapa itu. Apakah dia di sini? Apakah dia benar-benar di sini? Zhu Zi. Suara itu terdengar sekali lagi. Zhu Zi tertegun. Dia secara tidak sadar menutup mulutnya. Ini karena dia heran menemukan bahwa Huo Yuhao telah muncul di depannya tanpa peringatan. Kamu, Zhu Zilinglong. Bahkan sebelum dia bisa membuka mulutnya, Huo Yuhao sudah menariknya dengan satu tangan. Saat ini, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Zhu Zi.
Dia secara tidak sadar ingin meraih pegangan di sisi lain. Namun, dia berhenti setelah tangannya sedikit bergerak. Huo Yuhao tidak menahannya. Sebaliknya, dia berhenti atas kemauannya sendiri. Perasaan sedih muncul di hatinya. Apakah dia akhirnya akan bergerak pada saya? Apakah dia sudah memutuskan? Chu Zi mengejek dirinya sendiri dan menutup matanya. Dia punya banyak trik di lengan bajunya untuk berurusan dengan Huo Yuhao. Tenda itu penuh jebakan. Jika dia menggunakan instalasi di tenda untuk menghentikan Huo Yuhao bahkan untuk sesaat, dia yakin bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, dia bahkan merasa seolah-olah belenggu padanya telah dilepas. Sekarat di bawah tangannya mungkin merupakan bantuan terbaik yang bisa didapatnya. Huo Yuhao meletakkan tangannya di bahu Chu Zi. Setelah ini, sebuah pintu hitam pekat muncul di belakangnya. Lampu menyala, dan dia dan Chu Zi menghilang ke pintu itu. Chu Zi hanya merasa bahwa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya berubah, tetapi ada kekuatan aneh yang melindunginya. Tidak ada di dunia luar yang bisa menyentuh tubuhnya. Dan kemudian, semuanya kembali normal. Kaki Chu Zi bergetar, dan dia menemukan pijakannya lagi. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi cerah. Udara agak dingin dan menyeramkan. Ketika Chu Zi membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di gunung kecil dengan Huo Yuhao. Tidak jauh dari gunung ini ada pangkalan besar. Ada banyak insinyur jiwa yang berlatih di sana. Pencahayaan di sini juga lebih redup dari biasanya, seperti waktu malam hari. Chu Zi terkejut ketika dia bertanya pada Huo Yuhao, "Di mana kita?" Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Ini tempat saya." "Tempatmu?" Chu Zi penasaran. Dia tidak takut mati dalam pelukan Huo Yuhao. Saat ini, dia sama sekali tidak takut. Huo Yuhao bertanya dengan sedikit nakal, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memberitahumu rahasia tempat ini?" Chu Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terserah. Mengapa Anda membawa saya ke sini?" Petik 2. Huo Yuhao sedikit tertawa, tanpa alasan. "Kita adalah teman. Saya hanya mengundang Anda di sini sebagai tamu. Tidak bisakah saya melakukan itu? Ayo pergi dan minum teh." Petik 2. Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah pangkalan. Chu Zi menginjak tanah. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia masih mengikutinya. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia akan berada dalam bahaya besar jika dia meninggalkan sisinya. Chu Zi tidak mengenakan baju besi apapun sekarang, hanya gaun merah. Sepertinya dia adalah wanita muda tapi kaya. Menyusun. Semua prajurit datang untuk menyambut Huo Yuhao ketika mereka melihatnya. Mereka semua terkejut melihat dia. Huo Yuhao dan yang lainnya dari Sekte Tang telah pergi selama beberapa waktu tanpa kembali. Meskipun ada makanan dan air di sini, mereka masih sangat kesepian. 3 legiun insinyur jiwa mencintai perang melawan Kekaisaran Sun Mun. Benar-benar mengasyikkan. Selain itu, mereka juga sangat senang menjarah Kekaisaran Sun Mun. Itu juga pertama kalinya mereka melihat Chu Zi. Ketika mereka melihatnya, mereka tampak sangat lucu. Meskipun Chu Zi tidak secantik Tang Wutong, dia memiliki aura yang sangat istimewa tentangnya. Ini meninggalkan kesan mendalam pada orang lain, terutama kulitnya yang lembut. Insinyur jiwa ini tanpa disadari meliriknya sedikit. Huo Yuhao membawa Chu Zi ke tempat ia tinggal di pangkalan. Meskipun Chu Zi terus mengikutinya, dia masih mengamati semua yang ada di sekitarnya. Karena dia belum mati, semua yang ada di sini sangat penting baginya. Menjadi jeli telah menjadi kebiasaan yang dia ikuti dalam hidupnya. Huo Yuhao tidak mengganggunya, dan juga tidak menghentikannya. Setelah memasuki kamarnya, seseorang mengantarkan teh dan makanan ringan. Setelah periode restrukturisasi ini, basis ini sudah sangat mirip dengan benua Douluo. "Tolong, nikmati teh." Huo Yuhao mengangkat cangkir tehnya sendiri dan menyesapnya. Chu Zi tidak bergerak, hanya duduk diam dan menyaksikan. Huo Yuhao tersenyum ketika dia bertanya, "Mengapa kamu menatapku? Katakan, di mana tempat ini?" "Yuhao, aku tidak berharap kamu memiliki rahasia besar," kata Chu Zi dengan wajah serius.
Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, bukankah saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah tempat saya? Mata Juzi tiba-tiba menjadi cerah. Anda dapat mengontrol kekuatan spasial. Setelah mendengar pertanyaannya, Huo Yuhao heran. Bisakah kamu benar-benar tahu? Juzi mengerang, meskipun aku mungkin tidak terlalu kuat, kamu tidak boleh lupa bahwa aku permaisuri perang dewa kekaisaran bulan matahari. Saya selalu berhubungan dengan pejabat paling senior di Sun Moon Empire, terutama insinyur jiwa terbaik mereka. Dalam hal pengalaman saya tidak kalah dibandingkan dengan orang lain. Hanya saja saya tidak percaya Anda bisa mengendalikan sebidang besar ruang, mengingat kemampuan Anda. Ini bukan hanya kekuatan spasial biasa lagi. Bahkan Ditian tidak mungkin membuat seluruh pesawat miliknya. Saya mengerti segalanya sekarang. Serangan menyelinap di Kekaisaran Sun Moon memang dilakukan oleh Anda. Dengan pesawat seperti itu dan kecepatan terbang Anda memang bisa muncul di sudut manapun dari Kekaisaran Sun Moon. Tidak heran Anda begitu sulit berurusan dengan. Bahkan Yang Mulia terluka oleh serangan Anda. Huo Yuhao berkata, jadi Su Tianran benar-benar terluka. Sayang sekali kami tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, pasukan kerajaan Sun Moon akan runtuh dengan sendirinya. Petik 2. Juzi tiba-tiba tertawa. Aku pikir juga begitu. Sayang sekali Anda tidak membunuhnya. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak akan berada dalam kekacauan bahkan setelah dia meninggal. Ini karena aku masih di sini. Petik 2. Bagaimana jika kamu mati juga? Suara Huo Yuhao tiba-tiba berubah dingin. Senyum di wajah Juzi menjadi semakin menawan, jangan mencoba menakuti saya. Trik itu tidak akan berhasil pada saya. Saya sudah melihat melalui Anda. Jika Anda benar-benar tega membunuh saya, Anda tidak akan membawa saya ke sini. Anda akan membunuh saya ketika kita berada di tenda sebelumnya. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia bersandar di sisi meja dan berdiri. Kemudian, dia bergerak di depan Huo Yuhao dan menatapnya, berkata, kamu tidak tega membunuhku, kan? Huo Yuhao terpaksa mundur sedikit. Saat dia menatap Juzi, dia merasa sangat tak berdaya. Dia terlalu pintar. Ya, dia tidak akan membawanya ke sini jika dia bertekad untuk membunuhnya. Ya, aku tidak tega membunuhmu. Namun, karena Anda di sini dan telah melihat rahasia terbesar saya, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Anda pergi? Petik 2. Juzi tertawa dan berkata, tidak penting apakah aku kembali. Yang lebih penting adalah, bagaimana reaksi pasukan Kekaisaran Sun Moon jika aku hilang. Haruskah saya menganalisis sesuatu untuk Anda? Jika Anda berencana membuat saya tawanan, saya akan mengatakan itu adalah langkah yang salah. Petik 2. Apa? Huo Yuhao sedikit heran ketika dia memandangnya. Faktanya, dia benar-benar ingin menahannya di sini. Kalau tidak, dia tidak akan membawanya ke sini. Dalam hal masalah militer, Juzi adalah seorang jenius mutlak. Tanpa marsal mereka, pasukan Kekaisaran Sun Moon akan tanpa pemimpin. Ketika itu terjadi, pasti ada kekacauan internal. Itu akan membuat mereka lebih mudah dihadapi. Juzi tertawa dan berkata, jika aku ada di sini, Shrek City akan baik-baik saja. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa jika saya hilang. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa kota Shrek akan dalam bahaya. Pikirkan tentang itu. Jika saya hilang, bukankah Shrek secara alami akan menjadi pelakunya? Mengingat itu, pasukan Kekaisaran Sun Moon dan bawahan saya pertama-tama akan berpikir untuk menyerang Shrek dan meminta saya. Petik 2. Jika aku ditahan di sini, aku tidak bisa mengirim instruksi apapun. Begitu mereka tidak dapat menemukan saya, mereka pasti akan membalas dendam pada Shrek City. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Shrek dapat menangani pasukan kita? Anda seharusnya melihat seberapa kuat kami ketika kami berurusan dengan Ditian hari ini. Petik 2. Huo Yuhao berkata, aku bisa membawamu kembali ke kota Shrek dan membuatmu muncul di tembok kota. Begitu bawahanmu melihat bahwa kau ada di sana, akankah mereka berani menyerang kota? Petik 2. Juzi tertawa dingin dan menjawab, kau terlalu memikirkan hal-hal. Di dunia ini, setidaknya ada dua orang yang bisa memimpin pasukan.
Salah satunya adalah suamiku, yang sekarang adalah kaisar kekaisaran Sun Moon. Setelah saya ditangkap, mereka akan segera mengirim kabar kembali ke Radiant City. Suamiku bahkan bisa meninggalkan putranya sendiri. Menurutmu apa yang akan dia lakukan untukku? Selain itu hanya akan memberinya alasan sempurna untuk menyerang kota Shrek. Jika saya mati, dia dapat dengan mudah menemukan orang lain untuk menggantikan saya. Orang itu adalah pengawas militer tentara Sun Moon Empire, Zhong Liwu. Anda harus tahu betapa kejamnya gereja Roh Kudus. Jika saya di militer, saya masih bisa menekan mereka. Setelah saya pergi, Anda harus tahu tentang kebencian antara gereja Roh Kudus dan kota Shrek. Dia tidak sabar untuk meletakkan tangannya di kota Shrek. Ketika itu terjadi, dia pasti akan mengaktifkan semua bawahanku untuk menyerang. Selain itu, dia juga ingin aku mati. Jika aku mati, ada satu orang di kekaisaran yang bisa menahannya. Bukankah itu hal yang baik baginya? Dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Petik 2. Jika mereka dapat menghancurkan kota Shrek, mereka dari gereja Roh Kudus bersedia membayar berapapun harganya. Setelah menghancurkan Shrek, mereka akan memperkuat kendali mereka atas pasukan kekaisaran Sun Moon dan melancarkan perang habis-habisan. Ketika itu terjadi, siapa yang bisa menghentikan mereka? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pasukan kekaisaran Sun Moon lebih baik di bawah kendali mereka, atau milikku? Petik 2. Chu Zi meninggalkan Huo Yuhao dengan mata terbelalak karena terkejut dengan kata-katanya. Ketika dia melihat wajah seriusnya, dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Alasannya menemukan Chu Zi hari ini sangat sederhana. Dia ingin memeluknya untuk meringankan krisis yang sedang dihadapi Shrek. Setidaknya dia bisa mengancam kekaisaran Sun Moon, sehingga mereka tidak akan bertindak ceroboh. Setelah itu, dia juga bisa menilai siapa target sebenarnya Chu Zi. Namun, Huo Yuhao ragu-ragu setelah mendengar kata-katanya. Ini karena setiap kata yang dia katakan masuk akal. Chu Zi mengangkat cangkir tehnya dan meniupnya. Dia meniup daun teh di permukaan dan mencicipi teh. Dia mengungkapkan ekspresi lega di wajahnya. Meminum secangkir teh panas benar-benar menyenangkan. Tidakkah Anda ingin membuat saya tawanan di sini? Kamu bisa pergi sekarang. Jangan khawatir. Saya tahu ini adalah ruang independen Anda. Lagi pula, saya tidak bisa melarikan diri. Anda hanya perlu meminta seseorang untuk mengirim saya 3 kali makan setiap hari. Saya tidak sabar untuk istirahat. Saya benar-benar harus berterima kasih. Ayo, kamu bisa pergi. Cepat, kembali. Kalau tidak, hal-hal tidak akan bagus untuk Shrek jika master seperti Anda tidak ada. Petik 2. Huo Yuhao melihat betapa tenangnya Chu Zi saat dia menyesap tehnya. Dia menghela nafas dan berkata, Chu Zi, tahukah kamu? Saya hampir tergoda untuk membunuh Anda setelah mendengar kata-kata Anda. Petik 2. Cangkir teh di tangan Chu Zi bergetar sedikit, dan dia tersenyum. Dia meletakkan cangkir teh di atas meja sebelum menatap Huo Yuhao. Baik, maka lakukanlah. Setidaknya jaga mayatku tetap utuh setelah kau membunuhku. Tolong kubur aku juga. Bahkan, saya lebih tertarik untuk tetap di hatimu. Jika kamu membunuhku, kamu akan gelisah selama sisa hidupmu. Anda akan mengingat saya selamanya. Saya akan puas jika itu masalahnya. Ayo, lakukan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia sudah menutup matanya. Bulu matanya yang panjang menyentuh bagian bawah wajahnya. Dia tenang secara tidak normal. Huo Yuhao hanya merasakan sesuatu tersangkut di dadanya saat dia menatap Chu Zi. Dia perlahan berdiri. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, akankah dia menunggu sampai sekarang? Huo Yuhao menghela nafas panjang saat dia meninggalkan ruangan dan menghirup udara dingin di pesawat ruang angkasa. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Meskipun dia menahan Chu Zi di sini, dia akhirnya tetap kalah darinya. Chu Zi menutup matanya sejenak dan tidak bergerak sama sekali. Ketika dia membuka kembali matanya, Huo Yuhao tidak lagi berada di ruangan itu. Dia juga berdiri dan menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Orang ini tidak punya hati nurani. Memikirkan bahwa aku mengambil risiko melawan dewa binatang mencoba menyelamatkannya. Huff, kalian benar-benar brengsek. Petik 2.
Setelah selesai berbicara, dia juga tertawa. Akhirnya, apakah dia juga tidak menumpangkan tangan padanya? Dia mengambil cangkir tehnya sekali lagi. Dia tidak meninggalkan ruangan, tetapi terus menyesap tehnya dengan tenang. Setelah menghabiskan cangkir tehnya sendiri, dia mengambil cangkir teh Huo Yuhao dan perlahan-lahan menghirupnya juga. Dia tidak keberatan bahwa dia telah menggunakannya sebelumnya. Setelah teko teh selesai, Huo Yuhao kembali ke kamar. Ketika dia melihat bahwa Juzi memegang cangkir tehnya, dia tertegun sejenak. Juzi, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda benar-benar membantu Su Tianran memerintah benua? Anda harus tahu bahwa perang ini akan membunuh banyak orang. Keluargamu meninggal dalam perang. Mengapa Anda begitu ingin melanjutkan perang ini? Juzi menjadi dingin. Aku melanjutkan perang ini. Huo Yuhao, tanyakan pada dirimu sendiri. Jika saya tidak berada dalam perang ini, apakah itu tidak akan terjadi? Jika saya tidak ada, akankah Kekaisaran Sun Mun kehilangan ambisinya? Tanpa saya, bisakah Anda berurusan dengan alat jiwa Kekaisaran Sun Mun? Itu benar, perang membunuh orang. Namun, aku bisa menyentuh hatiku dan memberitahumu satu hal. Setidaknya jumlah orang yang mati dalam perang ini adalah yang terendah dalam sejarah ketika aku yang mengatur semuanya. Petik 2. Banyak hal berubah di dunia ini. Benua Douluo membutuhkan negara yang kuat untuk bersatu dan memerintah. Mengapa 3 kekaisaran tidak sekuat Kekaisaran Sun Mun? Itu karena mereka secara teknologi lebih rendah. Sebuah kekaisaran bersatu dapat menggunakan teknologi untuk kepentingan warganya. Anda juga harus memperhatikan bahwa teknologi Kekaisaran Bulan Matahari telah memasuki Kekaisaran Jiwa Surgawi setelah kami menempatinya. Pada awalnya, orang-orang mereka masih sangat menentang, dan tidak mau mendengarkan. Namun, seiring berjalannya waktu, bukankah mereka sudah mulai mengenali kita secara perlahan? Inilah pesona teknologi. Kehidupan orang hanya akan menjadi lebih baik dengan teknologi progresif, dan masa depan juga akan lebih cerah. Itu sebabnya saya percaya bahwa kekaisaran bersatu mutlak diperlukan. Tentu saja, siapa yang memerintah kerajaan ini adalah hal yang berbeda. Petik 2. Huo Yuhao diam-diam mendengarkan Juzi. Setelah mendengar kata-katanya, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kami memiliki keyakinan yang berbeda. Kita tidak bisa menyaksikan kerajaan kita diserang. Itu sebabnya saya tidak mau menghadapi semuanya pada awalnya. Namun, pada akhirnya saya harus menghadapi banyak hal. Kami berada di pihak yang berseberangan. Kekaisaran Sun Mun sangat kuat, tetapi mungkin tidak dapat memerintah seluruh benua di masa depan. Fondasi 3 kerajaan dari benua Douluo asli tidak dapat dikorosi begitu mudah. Jika keadaan memburuk, orang-orang yang benar-benar menderita adalah warga sipil. Juzi berkata, kamu tidak perlu mengatakan semua itu padaku. Kami tidak memiliki konsensus dalam hal ini. Saya tidak memiliki keinginan untuk kekuasaan atau otoritas. Saya mengikuti Su Tianran untuk membalas dendam. Namun, keinginan saya untuk membalas dendam perlahan-lahan mereda selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, saya punya seorang putra. Saya harus membuka jalan baginya. Petik 2. Anda juga telah melihat bagaimana Su Tianran memperlakukan anak saya. Terakhir kali, Yunhan kecil hampir mati di luar. Jika Anda tidak membawanya kembali, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Itu sebabnya saya harus menjadi kuat dan menjadikan anak saya orang yang paling kuat di dunia ini. Saya tidak berjuang untuk Su Tianran, tetapi anak saya. Di masa depan, anak saya akan menjadi penguasa sejati dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Satu-satunya cara adalah membunuhku. Jika Anda cukup niat, saya dapat memberitahu Anda sebuah rahasia. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Menggunakan hidupmu sebagai ganti rahasia. Apa itu? Juzi tersenyum, dan tatapannya berubah lebih lembut saat dia memandangnya. Itu rahasia yang tidak akan pernah kau tebak. Namun, Anda hanya bisa tahu apakah Anda cukup bertekad untuk membunuh saya. Saat kau menusuk hatiku, aku akan memberitahumu. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Kamu sudah melihat melalui diriku dengan jelas. Anda tahu saya tidak akan menumpangkan tangan pada Anda. Itu sebabnya kamu sangat tenang.
Aku bahkan tidak bisa menahanmu saat ini. Namun, Anda juga telah melihat dimensi mandiri ini. Jika saya ingin secara sengaja menyebabkan kehancuran, kekaisaran matahari bulan pasti akan sangat terpengaruh. Petik 2. Chu Zi menjawab, kamu bisa mencobanya. Mari kita lihat apakah saya menyatukan benua lebih cepat, atau Anda menyebabkan kerusakan pada kekaisaran Sun Moon lebih cepat. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Jangan lupa bahwa Su Tianran pernah terluka oleh saya. Petik 2. Chu Zi berkata, Yuhao, jika kamu bisa melakukan satu hal, aku mungkin bisa menunda invasi dari benua Douluo. Apa itu? Huo Yuhao penasaran saat dia memandangnya. Bantu aku membunuh Su Tianran, seru Chu Zi dengan sangat serius. Apa? Huo Yuhao tidak berharap dia mengatakan ini. Dia suamimu. Kamu ingin membunuh suamimu. Petik 2. Chu Zi tertawa dingin. Suami. Dia tidak pernah menjadi suamiku. Aku juga bukan istrinya. Saya hanya alat baginya untuk digunakan. Atau lebih tepatnya, semua orang di sekitarnya seperti alat baginya. Ini termasuk anak saya. Awalnya, saya masih punya perasaan padanya. Saya tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena dia. Namun, saya tidak lagi berutang padanya apapun pada hari ia memutuskan untuk meninggalkan putra kami. Dalam waktu dekat, saya harus membunuhnya. Anak saya hanya bisa naik tahta jika dia mati. Semua masalah tidak akan ada lagi sebagai akibatnya. Itu sebabnya Anda harus membunuhnya untuk menunda invasi dari benua Douluo. Saya hanya akan memiliki kebebasan untuk menarik pasukan kami kembali jika kami membunuhnya. Tentu saja, saya masih harus berurusan dengan gereja Roh Kudus setelah dia meninggal. Itu juga karena ini bahwa saya tidak akan menyatukan benua untuk sementara waktu. Jadi apa yang Anda pikirkan? Jika Anda bisa melakukan itu, saya bisa berjanji bahwa tidak ada perang yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Anda juga dapat membantu Star Luo dan Dowling Empires berkembang selama 10 tahun itu. Mari kita lihat apakah mereka dapat mengejar kekaisaran Sun Moon. Jika Anda bisa melakukan itu, dunia ini masih akan terbagi menjadi 3. Petik 2. Huo Yuhao merasa seolah ini adalah pertama kalinya dia bertemu Chu Zi. Dia menatapnya, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa waktu. Chu Zi sebenarnya memintanya untuk membunuh Su Tianran. Dia sangat asing baginya dalam hal ini. Saat ini, sepertinya dia hanya asli ketika berbicara tentang putranya. Chu Zi, aku tidak tahu kamu akan menjadi seperti ini. Tidak peduli apa, Su Tianran adalah ayah dari putramu. Meskipun aku benar-benar berharap dia mati, kamu seharusnya tidak. Saya tidak ingin Anda menjadi makhluk berdarah dingin. Petik 2. Chu Zi tertawa dingin. Ayah dari putraku. Jika itu masalahnya, apakah dia akan meletakkan tangannya di atas putranya? Meskipun saya bukan orang yang baik, saya orang yang memiliki darah dan daging. Saya seorang wanita sejati. Namun, Su Tianran bukan pria sejati. Dia tidak hanya kehilangan kakinya ketika diserang oleh adik kandungnya. Dia juga kehilangan kejantanannya. Anakku milikku. Dia tidak memiliki hubungan dengan Su Tianran. Untuk memiliki putra mahkota dan menstabilkan tahtanya, dia memaksaku untuk membuahi anak secara artifisial. Apakah Anda tahu seberapa besar penderitaan saya selama bertahun-tahun ini? Petik 2. Air mata mengalir saat dia tertawa dengan dingin. Chu Zi gemetar tak terkendali. Huo Yuhao juga linglung. Tentu saja dia tidak tahu bahwa dia sangat menderita. Su Tianran dan Chu Zi sebenarnya hanya nama suami istri. Dia bahkan telah memaksa Chu Zi untuk membuahi dirinya secara artifisial. Ini harus menjadi rahasia terbesar kekaisaran Sun Moon. Jika itu menyebar, baik Su Tianran dan Chu Zi akan hancur. Namun, Huo Yuhao tidak memikirkan hal ini. Dia hanya menyadari mengapa Chu Zi membenci Su Tianran. Seorang pria, yang adalah suaminya, sebenarnya membiarkannya membuahi dirinya sendiri dengan air mani lelaki lain. Bagaimana kejamnya ini? Bagi seorang wanita, ini bahkan lebih kejam. Maafkan aku, Chu Zi. Saya tidak tahu. Petik 2. Chu Zi mengambil beberapa langkah ke depan dan datang di depannya.
Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Saat ini, keduanya terpisah kurang dari 30 cm. Aku tidak perlu kamu untuk meminta maaf. Meskipun saya membenci Su Tianran, saya mencintai anak saya. Itu sebabnya Anda dapat membantu saya membunuh Su Tianran, jika itu mungkin. Namun, Anda jangan pernah menyakiti Yun Han kecil. Jika Anda bisa melakukan ini, saya tidak perlu Anda peduli tentang hal lain. Saya akan memikirkan cara untuk menghentikan Kekaisaran Sun Mun dari mengobarkan perang selama 10 tahun ke depan. Bagaimana menurut Anda? Huo Yuhao benar-benar tersentuh. Star Luo dan Dowling Empires dapat mencapai banyak hal dalam 10 tahun. Meskipun masih ada celah besar antara kedua kerajaan ini dan Kekaisaran Sun Mun dalam hal teknologi alat jiwa, mereka memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan jika mereka memiliki 10 tahun untuk merencanakan dan mempersiapkan. Setelah 10 tahun, ia juga akan menjadi lebih kuat. Ketika itu terjadi, dia mungkin bisa mengendalikan seluruh perang. Namun, masalah ini melibatkan banyak hal. Huo Yuhao masih ragu-ragu. Biarkan aku mempertimbangkannya. Chu Zi mengangguk dan berkata, aku tidak terburu-buru. Namun, jangan khawatir. Tidak peduli apa, aku tidak akan benar-benar menyerang kota Shrek. Anda mengatakan kepada saya bahwa kota itu adalah rumah Anda. Kenapa aku harus menghancurkan rumahmu? Petik 2. Huo Yuhao bertanya, apa niatmu yang sebenarnya? Selain memaksa saya kembali dari Kekaisaran Sun Mun, apalagi yang Anda inginkan jika Anda tidak bermaksud untuk menyerang Shrek? Apakah target Anda Kekaisaran Dowling atau Kekaisaran Luo Bintang? Petik 2. Chu Zi menatapnya dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Huo Yuhao memandangnya. Jawab pertanyaanku dan aku akan mengirimmu kembali. Chu Zi menghela nafas dan menjawab, jadi bagaimana jika aku menjawabmu? Bahkan aku berjanji untuk tidak menyerang Akademi Shrek, akankah mereka dari Akademi percaya padamu? Bahkan jika mereka melakukannya, apakah Anda akan mengambil risiko dengan Akademi? Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Kamu sudah menghitungnya dengan sempurna. Chu Zi tertawa, ya. Apakah saya tidak pintar? Namun, saya tidak benar-benar berpikir saya pintar. Jika saya tidak akan membiarkan Anda pergi saat itu. Maka tidak akan ada Wang Donger. Petik 2. Huo Yuhao memalingkan wajahnya dan menghindari tatapannya yang penuh gairah. Dia menghela nafas dan berkata, ayo, biarkan aku mengirimmu kembali. Chu Zi tertawa, apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu. Saat dia berbicara, dia maju selangkah dan mendekat ke Huo Yuhao. Huo Yuhao tanpa sadar mundur setengah langkah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya di pundaknya untuk menjaga jaraknya. Apakah dia benar-benar baik? Chu Zi bertanya sambil menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao diam-diam menatap Chu Zi, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia masih belajar di Akademi Insinyur Jiwa Sun Mun Imperial, dia tidak tahu bahwa Wang Donger adalah seorang gadis. Jika dia tahu itu, dia tidak akan bisa menerima orang lain di dalam hatinya. Perasaan Huo Yuhao untuk Chu Zi sangat kompleks. Memang, Chu Zi adalah gadis pertama yang berjalan ke dalam hatinya. Hanya saja dia sangat bingung dengan perasaan itu. Kemudian, Huo Yuhao merasakan kerinduan di hatinya. Setelah ini, ia menyadari bahwa kerinduannya sebenarnya untuk Wang Donger. Banyak hal berubah dengan berlalunya waktu. Dia benar-benar tercengang ketika Chu Zi mengajukan pertanyaan seperti itu padanya sekarang. Dia tidak mau menyakitinya, tetapi dia tidak bisa hanya berbicara secara membabi buta. Chu Zi hanya melihatnya diam-diam. Setelah beberapa saat, air matanya mulai mengalir. Yuhao, aku hanya berharap kamu ingat bahwa aku tidak akan menyakiti dua orang di dunia ini, anakku dan kamu. Huo Yuhao sedikit bergetar. Mengingat kultivasi spiritualnya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kata-katanya dipenuhi dengan emosi. Mereka tidak berpura-pura. Dia mengangguk dengan lembut sebelum dia mengungkapkan pandangan panjang di wajahnya. Aku benar-benar tidak mau menghadapimu di medan perang. Setidaknya kita masih berteman. Petik 2. Chu Zi bertanya, bisakah kamu memelukku? Huo Yuhao ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia membuka lengannya lebar-lebar dan dengan lembut memeluknya. Namun,
dia tidak menariknya ke dekatnya. Chu Zi mendorongnya. Kamu benar-benar menggurui. Tapi saya cukup senang. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Dia berlari keluar. Huo Yuhao dengan cepat mengikutinya keluar. Saat dia berdiri di pangkalan, Ju Zi melihat ke kejauhan. Di kejauhan, tanah itu tandus, dan masih ada banyak bukit. Tidak ada yang hijau, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan bisa terlihat. Benar-benar ajaib. Saya tidak tahu mengapa tempat seperti itu ada. Saya tahu Anda tidak akan memberi tahu saya. Saya juga tidak akan menyelidiki. Kirimkan saya kembali. Setelah saya kembali, saya masih Kaisar Peranggat. Semua yang saya katakan sebelumnya masih berlaku. Petik 2. Baik. Huo Yuhao menghela nafas dengan lembut. Dia tidak membacakan mantra sebelum pintu gelap gulita terbuka di belakang mereka. Huo Yuhao meraih bahu Ju Zi dengan satu tangan. Sosok mereka melintas. Mereka melewati ambang pintu dan menghilang.